Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, urapilah hamba-Mu yang akan memberitakan firman, urapi mereka yang mendengarkannya, agar firman-Mu ini dapat menjadi terang bagi kehidupan kami. Amin. Nas perenungan firman Tuhan untuk kita diambil dari 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8, dengan perikop perempuan Sunem dengan anaknya. Demikian sabda Tuhan. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini menceritakan tentang seorang nabi atau abdi Allah atau pekerja Allah yang bernama Elisa. Nabi Elisa bertemu dengan seorang perempuan Sunem yang begitu kaya raya dan juga murah hati. Pada saat itu Nabi Elisa sedang melintas di tempat perempuan Sunem itu tinggal. Perempuan Sunem itu selalu membukakan rumahnya bagi Elisa untuk bertamu. Dalam budaya Yahudi, menyambut tamu dengan ramah adalah kebajikan yang begitu penting. Perempuan Sunem ini menunjukkan sikap yang murah hati bagi seorang abdi Allah untuk mengerjakan tugasnya. Bahkan perempuan Sunem ini berdiskusi dengan suaminya untuk mempersiapkan ruang khusus yang permanen bagi Nabi Elisa untuk beristirahat dalam tugasnya selama melalui tempat tersebut. Perempuan Sunem bersama dengan suaminya belum memiliki seorang anak, sehingga ketika Nabi Elisa begitu menghargai kemurahan hati perempuan Sunem ini, ia meminta kepada Allah untuk memberikan anak bagi perempuan Sunem dan juga suaminya melalui mujizat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sudahkah kita menjadikan perempuan Sunem ini teladan untuk menjadi pribadi yang murah hati, membukakan rumah kita bagi keluarga? Dalam budaya orang Indonesia atau orang Dayak, kita adalah orang yang ramah dan juga tamah. Setiap ada orang berkunjung, kita pasti akan menyediakan hidangan yang terbaik yang kita miliki. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukakanlah pintu rumah kita bagi keluarga dan juga sesama yang memerlukan pertolongan kita. Dan juga bukakanlah rumah kita bagi pelayanan doa. Terimalah pelayan Tuhan dengan baik. Buka pintu rumah untuk menjadi tempat persekutuan. Buka pintu rumah untuk kegiatan gereja. Dan yang paling utama adalah, sudahkah kita membuka hati kita bagi Yesus Kristus? Mari kita jadikan hati kita sebagai rumah yang hidup dan bertumbuh dalam firman Tuhan. Karena ketika kita membuka hati kita bagi Yesus, maka Kristus akan membuat pemulihan bagi kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa, kita menaikkan doa syukur kita. Segala puji, syukur dan sembah hanya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih atas firman-Mu. Ajarkan kami untuk meneladani perempuan Sunem ini, untuk menjadi pribadi yang beriman dan juga murah hati, untuk membukakan pintu rumah kami bagi keluarga dan juga bagi gereja. Dan juga Tuhan, kami membuka pintu hati kami untuk menerima Engkau sepenuhnya hidup di dalam hati kami yang paling dalam, agar kami dapat menjadi terang di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kehidupan kami selalu. Kami alaskan doa ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya Esa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.